warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan saya di sini dengan materi kita kali ini yaitu kata enough. Langsung saja kita simak yuk. Well guys, sebelum kita ke inti materi, kita perhatikan terlebih dahulu gambar berikut. Di sini ada seorang girl, gadis ya. Ada kalimat di sini, perhatikan kalimatnya. She isn't going to take a taxi. She hasn't got enough money. Dia tidak akan menaiki taksi atau menggunakan taksi. She hasn't got enough money. Dia tidak mempunyai cukup uang. Ya, di sini kita lihat ya, dia hanya mempunyai 5 pounds. Mungkin taksi itu lebih dari 5 pounds ya. Not enough ya. It's not enough for a taxi. Well, gambar selanjutnya. He can't reach the shelf. He isn't tall enough. Dia tidak bisa menjangkau meraih rak. He isn't tall enough. Dia tidak terlalu cukup tinggi. Kalau kalimat sebelumnya, gambar sebelumnya itu kata enough berada sebelum kata money. Tapi kalau yang ini kata enough-nya berada setelah kata tall. Well guys, kita simak yuk penjelasan selanjutnya. Pengertian enough ya. Kata enough digunakan untuk menjelaskan bahwa sesuatu itu cukup dan tidak perlu ditambah atau dikurangi lagi. Jadi di sini kita tahu pada enough ini artinya adalah cukup gitu ya. Nanti ada temannya yang namanya to, tapi nanti kita selesaikan materi enough ini dulu, baru kita beralih ke to. Oke, next selanjutnya. Well guys, sebelum kita masuk ke inti materinya, alangkah lebih baik kita mengenal dulu kata noun nih. Saya ingatkan ya, mungkin ada di antara teman-teman sudah kenal nih apa ini noun. Nah, apa itu noun? Ya, noun itu adalah kata benda ya. Kata benda atau nomina adalah kata yang menyatakan segala sesuatu yang dibendakan. Contoh kata benda biasanya dapat berfungsi sebagai subjek atau objek dari klausa. Kata benda bisa berupa nama seseorang, hewan, tumbuhan, tempat, dan semua hal yang bisa dibendakan. Ya. Yang jelas kata benda itu bisa kita sentuh ya, terus kemudian bisa kita lihat, terus bisa kita rasa, itu kata benda. Angin gimana mem? Angin itu termasuk kata benda, tapi nggak bisa dilihat mem, tapi kan bisa kita rasa. Salah satunya tadi gitu ya, bisa dirasa, bisa disentuh, terus kemudian bisa dilihat. Gimana kalau bintang mem? Bintang bisa kita lihat tapi nggak bisa disentuh, tapi kan sudah kelihatan bendanya ya. Well guys, kita lihat contoh dari kata noun. Yap, ini adalah contoh di antara kata benda atau noun. Jadi banyak di sini ya. Ada pony, ada march, ada roof, kemudian ada bus, fox, dress, key, deer, box, dan lain-lain. Well, sekarang kita akan mengenal kata adjektif. Apa itu adjektif? Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu ya, adjektif itu apa. Adjektif itu adalah kata sifat kalau bahasa Indonesianya. Kata sifat atau adjektiva secara umum adalah sebuah kata yang digunakan untuk menjelaskan sifat atau kondisi dari suatu hal, baik itu terhadap makhluk hidup, benda mati, tempat, waktu, dan lain sebagainya. Langsung kita ke contoh yuk.
Ya, adjektif. Adjektif ini adalah kata yang mensifati kata benda. Contohnya di sini banyak ya. Ada sad, kemudian ada wet, terus happy, terus tired, weak, thirsty. Nah, ini harus ada kata benda di depan adjektif karena dia adalah kata yang mensifati kata benda. Jadi itu harus ada kata benda di depan kata adjektif. Seperti it's full. Apa sih yang apa namanya? Apa sih yang penuh? Nah, yang penuhnya adalah jar ini. Tempat air gitu ya. Terus kemudian he's hungry. Siapa sih yang lapar gitu ya? Dia yang lapar. Terus kemudian she's beautiful. Siapa sih yang cantik? Ini loh gadis ini yang cantik. She ini termasuk kata benda. Jadi gitu ya. Baik teman-teman, kita sekarang masuk ke materi inti yaitu penggunaan enough. Nanti kita akan memberikan contoh enough plus noun. Di sini ada 3 ya. Kemudian adjective plus enough, terus enough without a noun. Langsung saja kita ke slide selanjutnya. Well guys, di sini sudah ada rumusnya ya. Enough plus noun. Enough plus noun ini sudah termasuk rumus, jadi jangan ditukar-tukar lagi. Ketika enough bertemu dengan kata benda, berarti enough itu berada di depan kata benda. Saya sudah jelaskan di depan tadi noun itu apa saja, jadi kalian paham ya. Nanti kalau misalkan ketemu kata-kata yang berhubungan dengan noun, ya, kata-kata noun berarti enough itu berada sebelum kata noun. Contohnya seperti enough money, cukup uang, bukan money enough, no. Seperti lagi enough people, ya, people ini juga merupakan kata benda, dia berada setelah kata enough. Seperti short conversation berikut, is there enough milk in your coffee? Jadi bukan milk enough, tapi enough milk, karena milk ini merupakan kata benda. Nah, terus kemudian we wanted to play football, but we didn't have enough players. Kita ingin bermain sepak bola, tapi kita tidak mempunyai cukup pemain. Jadi, katakanlah enough players ya, bukan players enough. Jadi, players ini termasuk kata benda, ya, jamak bentuknya. Terus di sini, why don't you buy a car? You've got enough money, bukan not money enough. Jadi money ini termasuk tadi kata benda. Jadi dia berada di setelah kata enough. Jadi enough ini selalu di depan kata benda. Ya, ingat ya, kalau misalkan kita ingin merangkai kata enough dengan kata benda, letakkanlah kata enough berada sebelum kata benda, seperti cukup air. Cukup air artinya enough water. Terus kemudian kalau misalkan cukup kain, nah cukup kain kita katakan saja enough clothes. Terus kemudian cukup makanan, katakan saja enough foods. Sampai sini sudah paham ya? Well, sekarang kita ke materi selanjutnya yaitu kata enough bertemu dengan kata adjektif. Kalau sebelumnya tadi enough-nya berada di depan kata noun, tapi sekarang jika dia bertemu dengan adjektif, enough-nya berada setelah kata adjektif. Contoh ya. Sudah tahu kan tadi ya, di depan sudah kita jelaskan apa itu kata adjektif dan contoh-contohnya, seperti kata good, kemudian kata tall. Jadi di sini good enough, tall enough, sesuai dengan rumus ya. Jadi nggak boleh nih diganti posisi, ini nggak boleh. Ini sudah rumus yang ditentukan. Jadi di sini adjektif, ini kata enough. Terus kemudian di sini ada short conversation. Shall we sit outside? Ya, no. It isn't warm enough. Ya, bukan enough warm, tetapi warm enough. Ini adalah kata sifat, adjektif, dan ini enough-nya. Terus kemudian, can you hear the radio? Is it loud enough for you? Nah, jadi bukan enough loud, tapi loud enough.
Jadi ini kata sifatnya, kemudian ini enough-nya, artinya cukup keras. Kemudian don't buy that coat, it's nice, but it isn't long enough. Ya, long enough ini sama dengan is too short ya. Is too short ini mengandung negative meaning ya. Nanti kita akan jelaskan tuh setelah kita selesaikan materi enough ini. Jadi long enough ini cukup panjang ya, but it isn't long enough. Tapi ini tidak cukup panjang. Nah, jadi dari sini ya, isn't long enough ini sama dengan it's too short. Ya, jadi di dalam kurung ini mewakili kata isn't ya, isn't long enough. Ini sama dengan artinya it's too short. Nanti kita jelaskan ya setelah kita membahas kata enough ini ya. Ada contoh lagi. Ya, ketika kita ingin mengatakan cukup tampan, kita bisa mengatakan handsome enough, bukan enough handsome lah ya. Tapi handsome enough ya. Ketika kita ingin mengatakan cukup cantik, nah katakan saja beautiful enough, bukan enough beautiful. Ketika kita ingin mengatakan cukup besar, katakan saja dengan big enough, bukan enough big, tapi big enough. Jadi guys, tolong diperhatikan contohnya ini dan perhatikan rumus ini dan kalian harus ingat selalu rumusnya. Oke? Next. Well, sekarang di sini ada enough without a noun. Enough without a noun artinya enough tidak disertai dengan kata benda. Langsung saja kita ke contoh. I've got some money, but not enough to buy a car. Saya mendapatkan uang, beberapa uang, but not enough to buy a car. It means artinya I need more money. Saya membutuhkan uang yang banyak ya untuk membeli sebuah mobil. Short conversations, would you like some more to eat? Ya, would you like some more to eat? Artinya, mau nambah lagi nggak? Gitu ya. No thanks, terima kasih. I've had enough. Ya, sudah cukup artinya. Terus, you're always at home. You don't go out enough. You don't go out enough ini artinya jarang keluar ya. Kamu selalu berada di rumah dan jarang keluar. Katanya. Well guys, so you remember? Di sini kita ingatkan kembali rumus enough bertemu dengan noun dan bertemu dengan adjektif. Jika enough bertemu dengan noun berarti enough-nya berada di depan kata benda. Jika enough bertemu dengan adjektif berarti enough-nya berada setelah kata adjektif tersebut. Nih contoh yang pakai noun. Enough money, kemudian enough time, enough people. Terus kemudian yang contoh adjektifnya tall enough, good enough, all enough. Saya rasa mudah ya untuk diingat ya. Well guys, for additions, we say enough for somebody or something. We say enough to do something. We say enough for somebody or something or to do something. Langsung contoh ya. Untuk enough for somebody or something, contohnya this flower isn't big enough for me. Berarti kita kasih garis bawah ya di sini. For ini berarti bergandengan dengan kata benda. Nah, ini for ya. Berarti for enough for itu bergandengan dengan kata benda. I haven't got enough money for a new car. Nah, ini kata for ya. A new car ini merupakan kata benda. Oke, next. Contoh enough to do something. Nah, enough to do something. I haven't got enough money to buy a new car. Jadi to ini disandingkan dengan kata kerja. Nah, buy ini adalah kata kerja. Is your English good enough to have conversations? Nah, ya have ini merupakan kata kerja. Nah, jadi kita bisa simpulkan to itu untuk kata kerja ya. Enough to itu berdampingan untuk kata kerja, sedangkan enough for itu berdampingan untuk kata
benda. Dan ada juga yang dua-duanya nih. Contohnya, there aren't enough chair for everybody, untuk semua orang. Ini semua orang, ini kata benda ya. For berdampingan dengan kata benda. Ini kata benda, kita tulis simbol noun. To sit ya, to sit ini adalah kata, sit ini adalah kata kerja. Jadi bisa nih untuk dua-duanya. For somebody or something to do something ya. Contohnya, there aren't enough chair for everybody to sit down. Ya, to sit down. Well, Guys, untuk lebih memahami lagi, kita langsung saja yuk masuk ke latihan. Well, look at the pictures and complete the sentences. Use enough plus these words. Lihat gambar, kemudian lengkapi kalimat tersebut menggunakan kata enough plus these words, plus kata yang di dalam box, dalam kotak ini. Well, nomor 1, kira-kira jawabannya apa ya? She hasn't got bla bla bla. Ini picture number 1. Enough, ya enough money ya. Dia tidak mempunyai dia tidak mempunyai cukup uang. Well, sekarang picture number 2. There aren't, kira-kira apa? Ya, there aren't enough chairs. Ya. Kemudian number 3, she hasn't got. Ini number 3. Gampang banget ya, karena ada gambarnya di sini, otomatis jawabannya adalah ya, enough pens. Number 4, the last one, there isn't. Ya, otomatis menggunakan enough wins. Ya, well, mudah kan ya? Kita ke latihan berikutnya ya. Ya, look at the pictures. Ya, look at the pictures, lihat gambar, and complete the sentences, dan lengkapi kalimat. Use these adjectives plus enough. Jadi gunakan kata adjective plus enough ya. Ini gampang banget nih. Kita lihat picture number 1 ya. He isn't. Kira-kira jawabannya apa? He isn't big or long or strong or tall. Kira-kira apa? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah tall enough. Sekarang picture number 2. The car, bla bla bla. Ini tadi sudah ada ya, soalnya kita silang. Kemudian the car. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah isn't big enough. Nah, jangan sampai ketuker ya. Kemudian number 3, picture number 3. Kira-kira jawabannya adalah ya, long enough. Ya, his legs aren't long enough. Kakinya nggak begitu panjang gitu ya, nggak bisa goes sepeda. The last one, yep, isn't strong enough. Dia tidak cukup kuat. Nah, itu. Nah, kira-kira mudah ya, teman-teman. Well guys, untuk yang terakhir ya, complete the sentences ya. Lengkapi kalimat berikut, use enough with these words. Jadi di sini kita campur ya, ada yang noun dan ada yang adjective gitu. Kita gunakan rumus tadi ya, jangan sampai lupa ya rumus tadi, rumus enough bertemu noun seperti apa, kemudian rumus enough bertemu adjective seperti apa. Oke, well, number 1. Jadi katanya kita bisa tulis di sini ya. Ini kata-katanya, nanti kita tinggal tambahkan enough saja. Number 1, is there in your coffee? Yeah, thank you. Kira-kira apa ya? Ya, jawabannya adalah ya, enough milk. Kenapa harus enough milk? Karena milk ini adalah kata benda. Jadi enough-nya harus berada di depan kata benda. Well, number 2. Can you hear the radio? Is it blah 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 enough for you? Kira-kira jawabannya adalah oke, loud enough. Sudah tadi ya, contohin tadi ya. Jadi loud enough, kenapa mesti loud enough? Karena loud ini adalah adjective.
adjective. Jadi dia harus berada di depan kata enough. Terus kemudian number 3. Ya, number 3, he can leave school if he wants, he's tired enough. Kenapa mesti tired enough? Dikarenakan tired ini adalah kata sifat. Jadi dia berada di depan kata enough. Terus kemudian number 4, when I visited New York last year, I didn't have blah 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 to see all the things I wanted to see. Kira-kira jawabannya apa ya? Ya otomatis jawabannya adalah time. Jadi enough time. Kenapa? Time ini di sini diartikan kata benda ya, di sini time. Jadi ketika saya mengunjungi New York tahun kemarin, saya tidak mempunyai cukup waktu untuk melihat all the things, semua hal yang saya ingin lihat. The last one, number 5. This house isn't blah 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 for a large family. Ini a large ya, bukan for lah. Ini typo, a large family. Jadi otomatis jawabannya adalah ya B. Kira-kira kita sandingkan dengan kata enough, berada di depan atau di belakang? Ya, dia berada di, ya betul sekali, dia berada di depan kata enough, big enough. Ya, mudah kan teman-teman? Well guys, saya kira sampai dulu ya perjumpaan kita. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.